Amanda, NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Di bab 2 ini terdapat 6 subtema, yaitu yang pertama itu ada konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah efektif, yang keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, dan yang kelima itu ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang terakhir peran kepala sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Syafarudin, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Wahjo Sumijo mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Jadi, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua itu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal. 1. Berstatus sebagai guru TK atau RA. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Kepala Sekolah Dasar SD atau MI. 1. Berstatus sebagai guru SD atau MI. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah dasar atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. D. Kepala sekolah atas SMA atau MA. 1. Berstatus sebagai guru SMA atau MA.
2. Memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah kejuruan SMK atau MAK. 1. Berstatus sebagai guru SMK atau MAK. 2. Memiliki sertifikat kepala sekolah SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah sebagai guru SMK atau MK. Yang ketiga yaitu ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnurido adalah sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat itu ada mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif dan memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Yang keempat, itu ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional, demokratif, maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun yang demokratif. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis, akademis saja. Benar, hal itu adalah tugas tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Yang kelima itu ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh, seorang diplomat dan mengambil keputusan yang sulit. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Dan yang terakhir itu ada peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam bentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif
di mana staf di berbagai pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti 1. Pengawas dan pengelola pendidikan pusat. 2. Dewan sekolah. 3. Teman sejawat. 4. Orang tua. 5. Masyarakat sekitar. 6. Guru dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. 2. Peran manajer kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu 1. Teknik atau teknikal, mencakup teknik proses manajemen, perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 2. Manusia. Keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral, dan konseptual, menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. C. Itu kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu 1. Kepemimpinan struktural. 2. Kepemimpinan fasilitatif. Yang ketiga, kepemimpinan yang mendukung. Dan yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama bidang kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajarannya, yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran. B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. D. Mengkoordinasi kurikulum. E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. F. Monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.